seorang perempuan, sesama perempuan ya. Gimana sih kenapa memilih berkuda gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Detik Plus? Kembali lagi di channel kita, channel yang akan membahas tentang info-info terbaru, terhangat, dan yang lagi viral. Nah, saat ini saya sedang berada di Agrowisata Sunnah Tapung, sebuah tempat wisata yang terbaru. Nah, di sebelah saya sudah ada Ustazah Ivo. Untuk lebih jelasnya kita akan mengenal Ustazah Ivo. Sebelum itu jangan lupa Sobat Detik Plus untuk like, nonton video ini sampai habis, dan share apabila info-info ini bermanfaat untuk Sobat Detik Plus semua. Baik Sobat Detik Plus, perkenalkan Ustazah, saya Santi dari channel Detik Plus. Boleh perkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Plus. Saya Ustazah Ivo, atau yang kerap disapa dengan Ufo. Di sini saya adalah salah seorang pengelola agrowisata sunnah. Nah, saya juga sebagai atlet berkuda dan juga memotivasi teman-teman, terutama khususnya perempuan, agar bisa berolahraga berkuda. Ya, jadi Ustazah Ivo ini merupakan pengelola dari agrowisata sunnah di Tapung ya, Ustazah. Boleh kasih tahu dulu Ustazah, agrowisata sunnah ini di mana, berlokasi di mana? Baik, untuk lokasi agrowisata Sunnah Tapung ini berada di Tapung, ya lebih tepatnya itu di Simpang Petapahan, Kabupaten Kampar, dan ada tepat di belakang Masjid Raya Tapung. Ya gitu Sobat Detik Plus, nggak jauh dari belakang Masjid Raya ya, lurus aja nanti ada sebelah kanan akan nampak nanti tempatnya. Oke. Oh ya Ustazah, di agrowisata sunnah ini apa aja? Ada apa aja di sini? Baik, di agrowisata sunnah kita menyediakan berbagai macam fasilitas, yakni sesuai dengan namanya agrowisata sunnah. Yang pertama itu ada agro, ya yang jelas itu tanaman-tanaman ya, berbagai tumbuhan. Kemudian wisata, di mana pengunjung nanti bisa berwisata, menikmati pemandangan, bersantai bersama keluarga. Dan sunnah, nah ini dia, sunnah ini yang paling penting dan sekaligus mengkomplitkan agrowisata sunnah, yakni tentang berkuda, memanah, dan berenang. Masya Allah, lengkap ya. Kalau yang agro tadi ada buah-buahan ya Ustazah, boleh tahu nanti ini apa aja buah-buahannya yang ada di sini? Alhamdulillah untuk di agrowisata Sunnah Tapung di sini kita ada berbagai macam buah-buahan, di antaranya ada buah naga, kemudian jambu citra, buah kelengkeng, juga ada pokok kurma tropis, terus kita juga ada durian. Ya, insya Allah nanti kedepannya akan ada berbagai macam buah-buahan lagi, yang kalau sahabat-sahabat Detik Plus mau memberikan saran juga kepada kami tentang agronya, itu boleh. Wah mantap, jadi nanti di agrowisata ini bisa manen ya Ustazah? Insya Allah bisa, dan Alhamdulillah kabar baiknya di tahun baru nanti bulan Januari kita akan panen buah naga merah. Masya Allah, mantap nih. Ayo buruan pada sobat-sobat Detik Plus untuk hadir atau untuk datang berkunjung di agrowisata sunnah Tapung ini. Kemudian Ustazah, ada poin penting yang menyempurnakan tempat ini tadi, katanya sunnahnya ya, ada berenang, berkuda, memanah. Berarti spot-spot ini udah ada tersedia ya Ustazah? Alhamdulillah ketiganya sudah ada. Untuk berkuda di sini kita sudah ada 6 ekor kuda, dan juga ada lapangan yang kita sebut dalam bahasa kuda itu adalah pedoknya. Juga kita ada loop lingkar luarnya. Ini yang membuat beda stable agrowisata Sunnah Tapung ini, yakni selain loop di dalam kecil, keliling kebun lah tibanya ya, keliling tempat agrowisata sunnah ini kita bikin jalan untuk rute berkuda. Untuk orang yang sudah bisa menunggang sampai ke Kenter, itu mereka bisa sambil menikmati kebun-kebun dia berkuda. Mantap, mantap konsepnya nih. Jadi kudanya ada berapa Ustazah di sini? 6 ekor. 6 ekor Sobat Detik Plus.
Udah ada kolam renang juga, memanah. Tadi bisa kita keliling-keliling nanti awal tahun baru insya Allah ya Ustazah. Insya Allah kalau untuk wisata secara skala besarnya insya Allah di tahun baru. Tapi untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke tempat kami dari sekarang insya Allah sudah boleh. Yang penting mengikuti protokol kesehatan. Ya, betul. Oh ya Ustazah, mengenai berkuda tadi ada program-programnya ya yang ada di sini. Boleh jelaskan apa aja tuh Ustazah? Boleh. Untuk berkuda di sini kita ada beberapa macam program, diantaranya itu privat. Ya privat ini memang kita ajarkan sampai pandai. Itu meliputi ada horseback archery, memanah di atas kuda. Kemudian juga ada endurance, berkuda jarak jauh. Kemudian jumping. Dan juga kedepannya kita akan juga buat mountain games, pelatihan mountain games. Untuk perempuan-perempuan kita juga ada program sebenarnya nih Mbak. Program yang kita buat grupnya bernama Akwar, Aliansi Berkuda Wanita Riau. Jadi buat sahabat-sahabat yang akwat, yang perempuan ingin bergabung dengan grup kami supaya kita bisa berkuda bersama, latihan bersama dan saling menyemangati, saling support. Ini juga ya. Itu boleh nanti bergabung. Untuk informasinya atau ingin bergabung boleh menghubungi kami. Oke, jadi itu tadi sobat, bagi akhwat-akhwat atau perempuan sobat Detik Plus yang berkuda juga dan ingin bergabung di Akwar, nah, bisa langsung DM Ustazah atau hubungi Ustazah Ipo. Ustazah atlet juga ya, katanya Ustazah Ipo ini juga atlet berkuda dan memanah sekaligus. Alhamdulillah, izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan amanah yakni bisa menjadi salah seorang atlet perempuan untuk berkuda itu di bidang endurance dan juga horseback archery, yang mana horseback archery ini adalah memanah di atas kuda. Nah, cuman yang pengalaman saya yang sudah benar-benar terjun itu adalah endurance, yakni berkuda jarak jauh. Masya Allah, luar biasa Ustazah Ipo nih rupanya sobat. Ustazah, mau bertanya juga, seorang perempuan sesama perempuan ya, gimana sih kenapa memilih berkuda gitu? Boleh kasih tahu sobat Detik Plus. Ya benar, banyak sih teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang bertanya juga kepada saya, kenapa ya perempuan ada yang menyukai kuda? Itu kalau kesannya kan perempuan kecil atau lemah gitu ya, kuda kan besar bertenaga, ngapain sih yang seperti itu buang-buang tenaga gitu kan. Nah padahal sebenarnya berkuda ini mempunyai beberapa macam keunggulan ataupun manfaat yang luar biasa. Nah salah satunya di bidang kesehatan. Kalau bidang kesehatan sendiri kita tidak perlu ragu ya, karena berkuda ini selain memperbaiki struktur tulang punggung belakang, bisa untuk terapi orang stroke, orang autis. Dan kalau perempuan yang dia kesulitan dalam pasca haid atau halangan yang tidak teratur, itu bisa lancar menghilangkan nyeri haid. Dan kemudian untuk masalah kesuburan, orang yang sulit mendapatkan keturunan, itu insya Allah dengan ikhtiar berkuda, alhamdulillah ada beberapa yang berhasil. Insya Allah, ternyata banyak sekali manfaat dari berkuda ini bagi perempuan. Salah satunya bisa melancarkan tadi ya, kemudian juga bagi yang untuk anak-anak autis bisa juga ya sebagai terapi, kemudian juga bisa memperbagus tulang belakang ya Ustazah. Ya, Masya Allah, baru tahu saya Ustazah. Mikirnya ahwat gitu, perempuan yang ya konotasinya wah tangguh sekali nih gitu kan. Ya, jadi manfaatnya ya. Benar, untuk berkuda itu sebenarnya tidak perlu harus orang yang dalam kategori tanda kutip itu tangguh atau kuat atau dia memang sudah atletis, begitu tidak. Siapapun bisa berkuda, ya siapapun mampu untuk berkuda asalkan dia berani naik. Karena berkuda ini pada dasarnya tidak harus dia dalam keadaan kencang, laju, tidak. Untuk terapi bahkan sebenarnya cuma 15 menit aja kita duduk di atasnya, kuda berjalan, pinggang kita diayun, itu sudah menjadi obat terapi yang paling baik. Masya Allah. Itu dari segi kesehatan. Nah
Nah, untuk dari segi agama sendiri sebenarnya kita tidak perlu ragu lagi ya, karena sudah jelas sunnah dari Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai perempuan yang dia bisa berkuda, ya, selain mempunyai anak banyak dan juga bisa berkuda. Masya Allah, tuh Sobat Detik Plus boleh menjadi motivasi nih bagi para perempuan Sobat Detik Plus yang menonton ini. Kemudian juga Ustazah bernikob ya, bercadar ini gimana nih? Sebelum-sebelumnya saya belum pernah melihat, yang saya ketahui baru biasanya pakai celana kan, apa gimana nih Ustazah? Boleh cerita, dan katanya juga Ustazah Ivo ini perempuan pertama cadar di Indonesia ya? Sebenarnya untuk yang bercadar banyak sih teman-teman yang berkuda, cuman mungkin dalam bidang endurance yang ikut pertandingan keluar internasional yang keluar itu yang bercadar, insya Allah saya memulainya. Dan ini saya sangat ingin sekali, berharap teman-teman nanti kedepannya akan banyak perempuan-perempuan kita yang baik yang bercadar atau tidak, dia itu bisa melanjutkan atau bahkan lebih berprestasi lagi daripada saya nanti di bidang berkuda ini. Terus Ustazah, ada pesan nggak untuk para perempuan di luar yang nonton, sobat-sobat Detik Plus yang nonton, tentang olahraga sunnah, kemudian ya khususnya tadi berkuda gimana Ustazah? Pesan saya untuk teman-teman sahabat akhwat kita yang ingin olahraga sunnah ataupun kegiatan lain yang sangat bermanfaat untuk membangun Islam, itu sangat hebat. Alhamdulillah, teruskan itu, jangan menyerah ya, jangan merasa kalah dengan orang yang dia tidak seperti kita. Nah, istilahnya kalau dalam konteksnya kan saya menutup pakai cadar atau menggunakan hijab gitu ya. Jangan kita mudah menyerah, merasa risih. Pasti ada ujian ya, misalnya panas. Saya nggak mungkin sehebat dia gitu kan. Dia kan bisa lapang semua, tentu dia lebih asik mainnya. Kalau kita nggak bisa asik, agak tidak bebas, terkekang segala macamnya, tidak. Itu harus mindset kita diubah. Justru kita buktikan bahwa kita Islam itu adalah hebat dari sejak masa lalu, sejak masa lampau, sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semua membuktikan Islam itu hebat, Islam itu mampu, dan kita sebagai muslimah insya Allah juga bisa mampu seperti sebagaimana muslimah hebat lainnya, insya Allah. Ya, dan yang terpenting itu asalkan kita masih dalam konteks menjaga aura, menjaga batasan-batasan tentunya. Kita mengikuti aturan dan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa tidak perlu kita undur diri, atau bahkan kita seharusnya lebih semangat. Harus lebih semangat ya, muslimah, nggak ada batasan. Apalagi kita sudah era seperti ini, perempuan juga bebas melakukan, membuat prestasi-prestasi yang luar biasa lah tentunya. Kemudian juga Ustazah, untuk sobat-sobat Detik Plus yang ingin tahu tentang berkuda, mungkin Ustazah ada YouTube sendiri? Oke, untuk tahu sahabat yang ingin bisa berkuda atau yang ingin tahu lebih dalam lagi ya tentang berkuda, itu boleh subscribe channel saya di Tanya UFO. Nah, di situ saya juga ada sesekali membahas tentang kuda. Juga teman-teman bisa DM saya di Instagram Tanya_UFO. Jadi bisa bertanya tentang berkuda. Betul. Jadi Masya Allah, nanti kontennya isinya bermanfaat tentang kuda lah pokoknya. Sobat-sobat Detik Plus yang mungkin merasa kurang masih bisa lanjut ke YouTube-nya Ustazah Ivo dan juga Instagram-nya Ustazah Ivo. Baik Sobat Detik Plus, cukup sekian mungkin bincang-bincang kita Ustazah Ivo. Terima kasih sudah menjelaskan banyak ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat buat Sobat Detik Plus semua. Jangan lupa dukung channel Detik Plus dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Detik Plus.
channel yang akan memberikan info-info terbaru, terhangat, dan yang lagi viral saat ini. Di video kali ini, saya tengah berada di Sungai Gelombang, Desa Suklunggu, Kecamatan Suklunggu. Halo, Kabupaten Kampar.